Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Hanif Al-Qadri sebagai dosen pengampu mata kuliah ini. Perkenalkan, saya Naila Zulfa, NIM 2200237 dari seksi 303, akan menjelaskan materi tentang tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Yang pertama ada tipe kepemimpinan autokratik. Nah, tipe kepemimpinan autokratik ini biasanya mereka cenderung memiliki sifat egois. Mereka merasa memiliki peran yang besar di dalam organisasi. Mereka merasa memiliki hak penuh terhadap organisasi tersebut. Yang kedua, sifat dari tipe kepemimpinan pendidikan autokratik ini, mereka cenderung mengidentikan tujuan pribadinya kepada tujuan organisasi. Jadi istilahnya mereka memanipulasi, bisa dibilang memanipulasi, mengatasnamakan tujuan organisasi, padahal sebenarnya ada maksud tersendiri bagaimana karyawan itu bekerja untuk mencapai tujuan pribadinya. Terus yang ketiga, mereka cenderung menganggap bahwa bawahan itu sebagai alat, atau mereka menganggap bawahan itu harus dipaksa, harus melaksanakan ini itu untuk sebuah organisasi yang dipimpinnya. Yang keempat, pemimpin yang tipe autokratik ini cenderung tidak mau menerima saran, tidak mau menerima pendapat, dan tidak mau menerima kritikan dari bawahannya yang bersifat menentang atau mengkritik dari kebijakan-kebijakan organisasi yang telah mereka perbuat. Selanjutnya, sifat yang kelima ada tergantung pada kekuasaan formilnya. Segala sesuatu yang ada di lembaganya itu sangat amat tergantung pada kekuasaan formil yang dimilikinya. Selanjutnya, ada pemimpin itu cenderung menggunakan pendekatan yang mengandung unsur-unsur paksaan dan cenderung bersifat menghukum bawahan. Contoh dari kepemimpinan autokratik ini, jika kita lihat dari pemimpin pendidikan atau sebuah sekolah, jika ada guru yang merasa marah atau susah untuk diatur, atau hanya pintar berbicara tanpa adanya sebuah aksi atau tindakan yang nyata, maka tipe kepemimpinan autokratik ini sangat diperlukan dalam sebuah organisasi tersebut agar guru tersebut merasa takut dan segan sehingga mereka melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Nah, jadi kesimpulannya, jika ditanya mana tipe yang paling baik di antara tipe kepemimpinan pendidikan, jawabannya tidak ada, karena masing-masing tipe kepemimpinan itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sesuai dengan kondisi dan siapa orang yang mereka pimpin. Materi selanjutnya, kelebihan dari tipe autokratik. Yang pertama, karena pimpinan itu bersifat egois, jadi orang-orang akan mudah untuk diatur, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara maksimal. Yang kedua, pimpinan yang autokratik biasanya cenderung mengambil tindakan yang lebih cepat, atau mereka cenderung memilih pengambilan keputusan dengan cara yang cepat. Terus yang ketiga, semua orang akan merasa tegas, takut terhadap tipe pemimpin ini, sehingga tanpa evaluasi yang mendalam pun orang-orang akan bekerja untuk tujuan organisasi. Selanjutnya,
kepuasan yang selanjutnya, pimpinan yang otokratik biasanya bersifat keras sehingga ketika terjadi kesalahan dari para bawahannya, pemimpin ini akan langsung meluruskan bawahan tersebut agar tidak melakukan kesalahan lainnya. Selanjutnya, kelemahan dari tipe kepemimpinan otokratik ini yaitu suasana akan menjadi kaku karena bawahan itu merasa takut kepada pimpinan, sehingga suasana dalam organisasi tersebut mereka tidak akan nyaman dan tujuan organisasi akan sulit untuk dicapai. Yang kedua, cenderung menimbulkan kerusuhan. Yang ketiga, karyawan kurang produktif karena merasa tertekan dan loyalitas akan berkurang. Selanjutnya, kreativitas terabaikan karena dominasi oleh pemimpin tersebut kepada organisasinya. Yang kedua, ada tipe kendali bebas. Tipe kendali bebas ini biasanya di dalam sebuah organisasi, pimpinan tersebut memberikan kebebasan kepada bawahannya. Karyawan bebas untuk memilih, melaksanakan, dan membuat keputusan yang relevan untuk tujuan organisasi. Nah, tindakan atau tingkatan dari keberhasilan dari sebuah tipe kepemimpinan gaya bebas ini tergantung kepada kreativitas, inovatif, dan kemampuan dari karyawan untuk melaksanakan organisasi. Karena pimpinan telah memberikan kekuasaan penuh kepada bawahannya agar mereka mampu berkreasi dalam organisasi. Kelebihan dari tipe kepemimpinan kendali bebas ini, yang pertama, keputusan berada di tangan bawahan, artinya bawahan memiliki kemandirian yang tinggi. Yang kedua, pimpinan tidak memiliki dominasi, sehingga karyawan memiliki kebebasan untuk berkreasi. Yang ketiga, bawahan tidak akan merasa tertekan karena diberi kebebasan. Sedangkan kelemahan dari tipe kendali bebas ini yaitu yang pertama ada karyawan cenderung tidak hormat kepada pimpinan karena mereka merasa diberi kebebasan dan memiliki hak. Nah, yang kedua akan mudah terjadi kekacauan. Yang ketiga, tujuan organisasi akan sulit dicapai apabila karyawan cenderung tidak kreatif dan inovatif dalam melaksanakan organisasi. Yang ketiga ada tipe demokratik. Tipe demokratik ini didasarkan pada pemikiran bahwa aktivitas atau kegiatan organisasi berjalan sangat lancar sehingga tujuan organisasi dapat tercapai apabila masalah dapat dipecahkan secara bersama antara pimpinan dengan orang-orang yang berada di bawahnya. Jadi jika pimpinan dan bawahan itu ikut serta, maka akan tercapai tujuan organisasi. Kelebihan dari tipe demokratik ini, hubungan antar karyawan akan harmonis dan cenderung tidak kaku, karena orang-orang yang di dalam organisasi merasa mereka adalah bagian dari kelompoknya. Yang kedua, keputusan dan kebijaksanaan yang diambil secara bersama sehingga karyawan merasa dihargai. Yang ketiga, mampu mengembangkan integrated karena bisa mengajukan pendapatnya dan dengan ide-ide yang mereka miliki. Yang keempat, kelebihannya tidak memiliki oposisi karena pimpinan bawahan sejalan. Materi selanjutnya adalah kelemahan dari tipe karismatik. Yang pertama, proses pengambilan keputusan sangat lama karena diskusi dan musyawarah memerlukan waktu yang panjang. Yang kedua, sulit dalam mencapai mufakat karena setiap individu atau anggota organisasi merasa pendapatnya paling benar. Yang ketiga, memicu banyaknya konflik apabila keputusan yang diambil tidak sesuai dan ego dari masing-masing setiap anggota itu sangat tinggi. Materi yang keempat, tipenya tipe karismatik. Tipe pemimpin yang dimiliki yang sangat memikat dari lahir maupun batin. Baik dari cara
berpenampilan, cara berbicara, berpikir maupun bertindak dari suatu pemimpin itu membuat karyawan merasa sukarela ingin melakukan suatu apa yang telah diperintahkan. Jadi karyawan tidak merasa tertekan maupun terpaksa dalam bekerja. Kelebihan dari tipe karismatik ini, pemimpin memiliki sifat yang tegas dalam mengambil keputusan. Yang kedua, bawahan merasa aman dan nyaman untuk bekerja. Yang ketiga, loyalitas yang tinggi, kepercayaan, kepemimpinan dan cenderung lebih tinggi. Nah, tipe seperti ini yang seharusnya dimiliki oleh guru maupun pimpinan dalam sebuah organisasi dan sekolah. Bagaimana guru tersebut mampu membimbing peserta didik sehingga peserta didik mau belajar dan ikut merasa senang terhadap proses pembelajaran. Sedangkan kelemahan dari tipe karismatik ini adalah bawahan tidak memiliki inisiatif karena cenderung hanya mengikuti apa yang diperintahkan dan apa yang dikatakan oleh pimpinan. Yang kedua, keputusan yang diambil secara bersama oleh pemimpin cenderung bawahan ikuti. Yang ketiga, daya imajinasi dan kreativitas cenderung lebih lemah. Jadi, pemimpin karismatik biasanya muncul dari pimpinan-pimpinan yang bukan terpilih dari sistem demokrasi, yaitu tapi berdasarkan pada SK dan umat. Tipe yang kelima yaitu tipe militeristik atau kemiliteran. Memakai tipe kemiliteran secara umum yaitu harus bersifat tegas, disiplin yang tinggi, dan menggerakkan bawahan dengan sistem perintah. Tidak bisa ditolak, dan dalam mengambil tindakan biasanya berdasarkan tingkat jabatan yang lebih tinggi. Tipe kemiliteran ini senang pada formalitas yang berlebih-lebihan, menuntut disiplin yang tinggi, dan cenderung lebih kaku kepada bawahan. Kelebihan dari tipe militeristik ini, yang pertama pemimpin sangat tegas, yang kedua bawahan akan memiliki disiplin yang tinggi karena dituntut berbagai aturan-aturan yang mengikat. Yang ketiga, bawahan akan terlindungi dan yakin kepada si pemimpin dan hukum-hukum yang akan menjaganya. Sedangkan kelemahannya yaitu suasana akan menjadi lebih kaku karena lingkungan dan situasi aturan yang lebih memikat. Yang kedua, pimpinan sukar menerima saran. Yang ketiga, bawahan akan kesulitan dalam menyampaikan pendapat, saran, karena banyaknya aturan-aturan yang harus dipatuhi. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi fungsi pemimpin dan kelompoknya. Oleh sebab itu, tipe-tipe kepemimpinan juga sangat bervariasi. Ada beberapa tipe kepemimpinan yang paling sering ditemukan di dalam dunia kerja. Yang pertama, otoriter, yang kedua, demokratis, yang ketiga, delegatif, yang keempat, transformasional, yang kelima, situasional, yang keenam, karismatik, dan yang terakhir yaitu melayani. Baiklah, sekian dari penjelasan materi kita hari ini. Saya Naila Zulfa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.